Salah, harus gratis gitu. Ya namanya orang minta tolong ya lu tolong aja, nggak boleh ada biaya. Kan itu logika sesat gitu. Ya. Going booster cell itu adalah pembeliannya terhadap itu dikirimkan kepada siapa? Reza itu adalah perintah dari Nikita, padahal itu faktanya tidak pernah ada gitu kan. Apalagi sampai memerintahkan Nikita yang memerintahkan itu diblur, itu diburamkan tanggalnya. Padahal fakta di persidangan ya itu diserahkan oleh Yosi dalam di rumah makan Sambal Setan Kemang. Ya, gitu dari saya kira-kira rekan-rekan. Abang kan tidak sama kalau itu ada bahasanya abang tuh harusnya apa tuh, kesepakatan atau apa gitu. Kalau kita begini ya, saya mengatakan kalau itu disimpulkan sebagai uang tutup mulut oleh majelis hakim tingkat tinggi ya, maka itu bertentangan dengan fakta adanya peristiwa terkait permintaan tolong dari Reza Gladys kepada Nikita melalui Ismail. Permintaan tolong memang. Permintaan tolong, kita kan tahu di persidangan itu video kita, rekaman suara kita sampaikan di persidangan bahwa jelas Mail, aku tidak mau ribut-ribut. Baiknya bagaimana? Aku tidak pernah ribut sama orang gitu. Tolong dong Mail gitu. Nah, ini kalau permintaan tolong ini lalu dia memberikan uang, si Reza memberikan uang, lalu disimpulkan sebagai uang tutup mulut. Anda minta tolong sama saya, kalau saya nggak ini, saya bilang Anda nyogok tutup mulut, lalu Anda nggak mau, Anda pidanakan dong saya. Kan begitu. Nanti penawarannya dari Reza Gladys dulu. Semua penawaran dari awal. Ya, saya sampaikan dari fakta di persidangan mulai dari awal. Dia melihat review. Ya, produknya direview oleh pertama saksi Dr. Samira, oke? Nah, oleh saksi Samira pada saat itu mereview, lalu dilakukan oleh Nikita adalah merepost postingan itu, ya. Kemudian dari situ dia mencoba mencari tahu kenapa Nikita, bagaimana caranya saya bisa bertemu sama Nikita. Lalu dia mencarilah link. Dia ketemu karena dia dekat sama Oki. Ergi ini dekat sama Oki, satu profesi. Dia mulai masuk dari situ. Dokter Oki, tolong dong saya, bla 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 dan seterusnya. Dokter Oki, tolong dong saya dipertemukan. Oki menyarankan kalau begitu kamu ke Mail, jangan ke saya. Yang dekat sama Niki adalah Mail. Disitulah terjadi percakapan intens antara Mail dan Reza Gladys. Ya, nah dari situ kemudian diminta tolong apa? Kamu meminta tolong apa? Penawarannya apa? Jangan review lagi produk saya. Tolong bantu saya karena saya sudah dijelek-jelekan oleh Samira. Produk saya sudah di review yang jelek-jelek oleh Samira. Itu kan permintaan. Permintaan itu tentu ada biaya dong. Masa permintaan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, permintaan terhadap Nikita itu gratis? Kan nggak mungkin. Nah, inilah yang saya bilang salahnya majelis hakim tingkat tinggi. Permintaan tolong itu dianggap sebagai tutup mulut. Apakah orang mau minta tolong terus dimintain biaya? Salah, harus gratis gitu. Ya namanya orang minta tolong ya lu tolong aja, nggak boleh ada biaya. Kan itu logika sesat gitu. Ya kalau Bang, tadi kan apa sudah bilang ketika ini kita terbukti TPPU, Reza Gladys harus bertanggung jawab juga dong. ya harus. Tadi abang bilang uangnya dari Reza Gladys hasil dari kejahatan itu dasarnya apa bang? Gini ya, saya katakan tadi bahwa kalau Nikita dalam putusan ini dianggap telah menerima hasil uang tindak pidana, ya. Tindak pidananya apa? Tindak pidananya TPPU. Maka si pemberi itu juga harus dikatakan atau disimpulkan sebagai orang yang mempunyai uang dari hasil kejahatan. Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU,
Anda kan berdalih, lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi, TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri. Kan begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gladys yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Ya. Lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan ini kita yang menyamarkan uang tersebut, Bang. Artinya si pemberi enggak itu enggak. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gladys. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini, baru si ini lagi mentransfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah, itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang. Gitu. Kita sudah mengetahui bahwa kalau banding ini naik dan itu juga artinya masuk gitu dalam pasal. Sudah, nih kita sudah tahu, kami sudah beritahu kemarin ke lapas, ke rutan. Kami beritahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya, saya berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada perusahaan PT Bumi Paramawisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. Hah? PT Bumi Paramawisesa. Nggak punya tempat itu. Satu-satu pelan-pelan. Bang, Reza Gladys kan bukan. Nah, saya bingung pertanyaannya apa ini? Tapi kita berjadinya ada sudah ada sesuai juga pas bang karena bandingnya jadi naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Jadi kita berjadinya jadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya naik jadi 6 tahun dan TPP juga kita emosi. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan. Saya bilang kejahatan serius loh ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang.
semua dilakukan atas dasar kesepakatan, ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatan. Kemudian